pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Domingus Poka Anabango. Dalam kesempatan ini saya akan menyeminarkan proposal saya yang berjudul hubungan antara minat dan motivasi belajar dengan hasil belajar tematik pada siswa kelas 4 SD Gugus 5 Kecamatan Golea Kabupaten Ngada tahun ajaran 2019-2020. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Filipus Bunga Kakak, MPD, Yosefina Ugelawe, SSI MPD, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya, Ermelinda Yosefa Awe, SOS MPD. Terima kasih telah mempercayai saya untuk mempresentasikan proposal saya. Yang pertama, saya dalam presentasi ini kita bahas 3 poin. Yang pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Poin yang ketiga, landasan teori dan rumusan masalah, rumusan hipotesis yang meliputi deskripsi teori. Dalam deskripsi teori ini meliputi hakikat belajar, pengertian belajar, tujuan belajar, dan motivasi belajar, pengertian motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar, hasil belajar, pengertian hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua, minat belajar, pengertian minat belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, hakikat pembelajaran tematik di SD. Dan yang ketiga, kajian hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hubungan antara minat dengan motivasi belajar tematik, hipotesis penelitian. Kita lanjut di poin yang ketiga, yaitu metode penelitian yang meliputi tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, dan populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian dan definisi variabel, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, metode analisis data, hipotesis data. Nah, sekarang kita lanjut yang poin yang pertama. Kita lanjut di poin yang pertama, di pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Di latar belakang ini ada pengertian pendidikan. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Yang kedua, ada rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara minat dan motivasi dengan hasil belajar tematik pada siswa kelas 4 SD Gugus 5 Kecamatan Golea Kabupaten Ngada. Nah, kita lanjut tadi ada poin yang kedua, itu tentang landasan teori dan perumusan hipotesis. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui pendidikan. Perubahan
tidak hanya mengenai sejumlah pengetahuan melalui juga dalam bentuk kecepatan, kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, minat, penyesuaian diri, dan mengenai segala aspek organisme atau pribadi seseorang. Nah, situ ada pengertian motivasi menurut Hamsam Uno B1 2011 halaman 155. Motivasi dan belajar merupakan dua hal berbeda yang saling berpengaruh dan saling berhubungan. Dan motivasi yang tinggi mempengaruhi minat belajar yang tinggi dan juga sebaliknya. Di situ ada unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Hasil belajar merupakan sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar tidak hanya penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tetapi juga penguasaan kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat bakat, penyesuaian sosial, macam-macam keterampilan, cita-cita, keinginan, dan harapan. Di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di situ ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya adanya faktor dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri seseorang atau individu. Di situ ada minat belajar. Minat belajar ini ada pengertiannya. Pengertian minat belajar adalah suatu rasa suka atau ketertarikan seseorang pada suatu aktivitas dan penuh rasa senang. Siswa menerima materi harus tersemangat, terangsang, kemauan dan keinginan dalam mengikuti pelajaran. Kita langsung di pengertian pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk tema berdasarkan muatan beberapa mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan, seni budaya dan prakarya, serta ilmu pendidikan jasmani dan kesehatan, sehingga membuat pembelajaran syarat akan nilai, bermakna dan mudah dipahami siswa. Kita langsung di kajian hasil penelitian yang relevan. Adapun penelitian yang bersebeda dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Christina Benga tahun 2017 berjudul Hubungan Antara Minat dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar IPA pada Siswa SD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara minat dan motivasi belajar dengan hasil belajar IPA pada kelas 5A dan 5B SD Impres Baja. Nah, sekarang kita langsung di kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir menurut Sugiono, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut Arekunto 2006, kerangka berpikir adalah bagian dari teori yang menjelaskan tentang alasan atau argumen bagi rumusan hipotesis, akan menggambarkan alur pemikiran peneliti dan memberikan penjelasan kepada orang lain tentang hipotesis yang diajukan.
kita lanjut di poin yang ketiga, itu metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD kelas 4 Gugus 5 Kecamatan Golewa yang terdiri dari 4 SD. Yang pertama, SDI Rute Solo, SDK Woloroa, SDK Olobolo, SDK Watu Wula. Kita lanjut di desain penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian ekskavator yang memiliki hubungan antara minat dan motivasi belajar. Yang dimanipulasi diberi perilaku atau rancangan dan dilakukan oleh peneliti. Penelitian hubungan antara minat dan motivasi belajar ini terhadap peneliti program kegiatan atau kejadian yang telah berlangsung atau telah terjadi. Populasi penelitian. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Kita langsung di sampel penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti, atau sampel dapat didefinisi sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat diwakili populasi. Kita langsung di tes hasil belajar. Adapun tes hasil belajar. Tes hasil belajar adalah instrumen atau alat atau prosedur yang sistematis yang sendiri atas seperangkat pertanyaan atau tugas-tugas untuk mengukur suatu keaktifan tertentu pada peserta didik dengan menggunakan bantuan skala perilaku atau kategori tertentu. Nah, kita lanjut di teknik analisis data deskriptif. Analisis deskriptif data dilakukan untuk mengetahui tinggi rendahnya kecerdasan siswa dan tinggi rendahnya hasil belajar siswa. Sekian dan terima kasih hasil presentasi proposal saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada dosen pembimbing saya dan dosen penguji saya. Waktu selanjutnya saya berikan.